Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tadi, yang sudah saya minum. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma wasilatan min wasaili dukhulil jannah kama ja'alahu wasilatan min wasaili raf'id darajah wa ila'i thaqafatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Trenggalek, pimpinan cabang, bapak, ibu-ibu, para sesepuh Muhammadiyah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di Majlisul Ilmi ini, dan bapak ibu-ibu yang hadir itu sudah pernah dijelaskan oleh Nabi kita, dan penjelasan beliau itu merupakan kabar gembira bagi kita semua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, man salaka thoriqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah, Allah benar-benar mempermudah jalan bagi orang tersebut ke surga. Apalagi nunggunya juga lama. Ya. Saya terus terang saja terharu. Ya. Saya berangkat ke tempat ini jam 3:03. Sampai di sini ya, 10:30 ya. Nah, walaupun mungkin secara fisik itu kemudian ada pengaruh, tapi pengaruh batin saya melihat ibu-ibu, bapak yang begini banyaknya itu mengalahkan semua lelah, payah, dan lain sebagainya. Ya. Lebih-lebih kita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya dibanding dengan masa-masa awal Islam. Tadi di mobil diberitahu kira-kira dari Masjid Al-Fatah yang di Tulungagung sampai sini ini 80 kilo. Ya. Kemudian dari Masjid Al-Fatah ke Malang itu mungkin 100 lebih. Tapi itu semuanya tidak ada apa-apanya, ya, sama sekali tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, terutama pada masa sahabat. Ya, mari saya lukiskan supaya kita tidak merasa payah.
supaya kita tidak merasa telah melakukan banyak hal untuk Islam. Ya. Ketika dakwah Nabi dan sahabat-sahabat di Makkah itu diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi memutuskan untuk memerintahkan para sahabat itu ngungsi. Ngungsinya ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Ethiopia itu Afrika. Nah, jarak antara Habasyah dengan Makkah, ya, sekarang bisa dilihat di Google, ya, itu 1.400 kilometer. Oh, 4.500 kilometer. Ya, Makkah dengan Masjid Aqsa, Al-Masjid Al-Aqsa di Palestina, itu hanya sekitar 1.200-an. Tapi Makkah ke Habasyah itu 4.500 kilometer. Anyer ke Panarukan itu hanya 1.000 kilometer. Tapi ini 4.500 kilometer. Ada dua delegasi, salah satunya dipimpin oleh orang kaya, namanya Utsman bin Affan. Ya. Nah, saya bayangkan 4.500 kilometer gunakan kendaraan yang paling modern pada waktu itu, namanya Jamalun Ibilun Nakotun, yaitu unta. Ada juga farosun mungkin ya, ada juga kuda. Itu bisa berbulan-bulan, Bapak. Ya. Jadi kalau sekedar perjalanan dari Malang ke sini itu enggak ada apa-apanya. Maksud saya juga begini, kalau sekedar jenengan nenggo, ya, berapa jam tadi, itu juga enggak ada apa-apanya. Tapi moga-moga, sekali lagi, moga-moga inilah dengan cara ngaji begini ini, Allah sudah menjanjikan melalui hadis sahih tadi itu, sahhalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Okay. Nah, kalau kita sudah ada jaminan seperti itu, dan yang memberikan jaminan Allah, itu pasti, ya, pasti. Ya. Nah, jadi semakin sering ngaji, semakin sering diberikan jaminan oleh Allah. Ya. Nah, surga itu nanti di akhirat. Ada yang bersifat fisik, tajri min tahtihal anhar. Ya. Makasih. Ya. Mengalir sungai di bawahnya. Nah, tadi ada beberapa sungai yang kita lewati ya. Nah, sudah gitu. Pohonnya rindang-rindang. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada yang bersifat non fisik, kilan salaman salama, hanya ada ucapan di sana itu damai damai, ya, nggak ada hasut, nggak ada dengki, nggak ada ngerundel, ya, kocik suwene gak teko-teko, nggak ada, ya. Jadi seperti itu. Maka insya Allah suasana yang seperti itu, terutama kejiwaan itu, kita peroleh ketika kita berada di majelis taklim seperti ini. Ya. Lalu hadis tadi menyebutkan begini,
man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Andai kata bapak dan ibu ini sudah punya niat berangkat ke sini untuk ngaji, lalu karena satu dan lain hal akhirnya tidak sampai di sini, itu tetap mendapat permudahan jalan ke surga. Sebab nggak ada ungkapan di hadis tadi itu, cukup dengan salaka torikon, menempuh perjalanan dan diniatkan untuk diberi ilmu oleh Allah. Nggak ada penjelasan mengenai apakah kemudian kita sampai atau tidak di tempat ini. Jadi orang Islam itu enak sekali, apalagi gemar pada ilmu. Oke. Nah, lalu ketika sudah sampai di sini, ya, masih ada terusnya hadis tadi. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyathumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakaruhumullahu fi man 'indah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah. Masjid ini adalah baitun min buyutillah. Masjid ini adalah rumah dari rumah-rumah Allah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitabahu, mereka membaca kitab Allah. Tadi sudah ada pengajian sebelumnya, pasti ayat Al-Quran juga sudah dibaca. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mengkajinya bersama-sama. Illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak lain dan tidak bukan kepada orang-orang seperti itu, ketenangan itu sampai dengan cara mudah kepada mereka. As-sakinah. Dan ketenangan batin itu kunci, ya, dari seluruh kesehatan kita. Sehingga bukan ungkapan men sanain corpore sano, bukan ungkapannya al-aqlus salim fil jismi salim. Ya. Pada tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat, bukan seperti itu. Bukan men sanain corpore sano, tapi men sano in corpore sana. Nah, kalau salah kan sama-sama tidak tahunya. Bukan al-aqlus salim fil jismi salim, tapi al-jismu salim fil aqlis salim. Maka yang pertama adalah soal jiwa. Dan ketika kita berada di tempat kayak begini ini, illa nazalat alaihimus sakinah. Ya. Sehingga ketenangan jiwa itu kunci dari kesehatan fisik kita. Ya. Coba direnungaken nggih. Niki gak enten sing asam urat barang toh. Nah, tapi pas ngaji ngeten lak wis ora krasa ya. Wis elingane liyane mulyan nggih. Insyaallah ini ya. Dan ngaji itu dari yatluna kitabahu. Saya beri saran ya, antara lain untuk supaya kita sehat, dimulai dengan sehat jiwanya tadi. Dan hadis tadi ada ungkapan yatluna kitabahu, ya, membaca kitab Allah. Saya sarankan terutama yang tua-tua ya. Biasanya yang tua-tua ini lebih punya problem mengenai kesehatan. Ya.
itu baca Qur'annya jangan acak. Acak itu artinya pokoknya dibuka halaman lalu dibaca. Besok juga begitu, buka halaman dibaca. Sebaiknya dibaca secara urut. Mulai Fatihah, diteruskan Al-Baqarah, diteruskan Ali Imran, diteruskan An-Nisa dan seterusnya sampai kemudian An-Nas. Setelah itu selesai, ya, lalu kembali ke surat Fatihah. Dengan cara begitu ada urutan-urutan dan biasanya kita lalu punya target. Ya, punya target. Ya. Sekian juz. Satu juz itu kalau kita baca itu hanya memerlukan waktu setengah jam. Ya, setengah jam. Ya. Maka insya Allah karena Quran itu punya fungsi hudan sebagai petunjuk, ya, tapi juga sebagai syifa, sebagai penyembuh, maka itu akan punya pengaruh pada jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah sehat, tubuh kita ini ngikuti, ya, ngikuti. Ya. Ngantuk itu urusan fisik, ya, fisik. Ngantuk itu bisa dikendalikan oleh jiwa, ya, oleh jiwa. Ada hal yang akan memperkuat jiwa kita. Pertama, ngambil tempat yang paling depan. Sebab yang paling depan kalau ngantuk ya sungkan lah ya. Nah, ya, paling depan. Mohon maaf, seingat saya waktu kuliah saya tidak pernah ngantuk. Karena berusaha mencari tempat yang di depan dan kemudian saya catat. Lalu saya sudah ancang-ancang nanti kalau diberi kesempatan tanya, saya akan tanya. Ya. Saya punya prinsip kalau guru saya, kalau dosen saya mengatakan A ke utara, maka saya membangun pikiran enggak ke utara, tapi ke selatan. Ya. Dengan cara saya membangun argumentasi bahwa A itu ke selatan bukan ke utara, yang seperti dikatakan guru saya. Tapi kalau saya gagal membangun argumentasi, tidak langsung saya terima bahwa A ke utara. Saya akan sampaikan A itu ke timur atau ke barat. Bangun lagi argumentasi. Nah, baru kalau saya gagal membangun argumentasi, saya terima. Nah, dengan begitu, sudah duduknya di depan, yang kedua kemudian pikirannya hidup terus, maka ngantuk itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, tapi nggak apa-apa ngantuk. Karena apa? Karena yang namanya ngaji ini yang penting ngaji. Yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum. Enggak ada terusnya fahum yafhamun. Enggak ada terusnya. Setelah ngaji lalu mereka itu faham, enggak ada.
Jadi ngaji ini yang pertama bukan soal jadi paham. Ya. Yang penting yang pertama dapat permudahan jalan ke surga. Yang kedua dapat ketenangan. Itu yang kedua. Sehingga nggak apa-apa. Yang ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Yang ngomong sendiri juga nggak apa-apa. Utek-utek HP juga nggak apa-apa. Nggak bener. Ya, bener. Ya. Saya dulu awal jadi dosen tahun 85. Kalau saya nerangkan ada mahasiswa ngantuk, saya panggil. Ngomong sendiri, saya panggil. Itu tahun 85. Tahun 88 saya neruskan kuliah lagi ke Jakarta. Sampai 92. Di Pasca. Baru ketika itu saya sadar ternyata kalau ngomong sendiri nggak dengarkan dosennya itu melahirkan kebahagiaan yang luar biasa. Nah, setelah itu saya pulang dari kuliah sana sudah saya biarkan. Mahasiswa saya ngomong sendiri, ngantuk, utek-utek HP, saya biarkan. Masing-masing bikin takdirnya sendiri-sendiri. Iya, ya. Nah, yang ngomong sendiri dengan temannya, insya Allah mahasiswa saya seperti itu nanti akan jadi penyiar televisi. Kan nggak ngereken sama lainnya, nah, gitu ya, ngomong sendiri saja. Nah, yang ngantuan juga telah bikin takdir sendiri. Insya Allah nanti akan menjadi anggota dewan. Saya anggota dewan ya, bukan DPR, bukan DPRD ya. Jadi enggak apa-apa, enggak. Ya, jadi gitu. Nah, mungkin yang utek-utek HP itu nanti akan menjadi tukang servis HP. Nah, bagus juga. Ya, bagus juga ya. Ya. Ya, sehingga ngaji ini targetnya bukan paham. Enggak paham, enggak apa-apa. Ya. Nah, yang kedua dapat ketenangan. Yang ketiga, wa ghasyiyat humur rahmah. Ya. Rahmat Allah itu akan meliputi mereka yang lagi ngaji. Ya, saya terangkan rahmat itu apa? Mahiyar rahmah. Kita biasanya menyampaikan 3 hal untuk memulai pembicaraan dengan salam. Enggak usah dijawab ya, kalau dijawab nanti buyar. Assalamualaikum 1, warahmatullahi 2, wabarakatuh. Ada salamah, ada assalam, ada rahmat, ada barokah. Ya. Salam, selamat itu gambarannya begini. Kalau kita pergi lalu selamat, tidak ada kecelakaan, itu namanya selamat. Dan selamat yang paling tinggi adalah selamat dari api neraka. Itu selamat yang paling tinggi. Nah, kira-kira ya, sudah selamat tidak masuk neraka, tapi lalu tidak masuk surga, enak enggak? Ya, enggak enak. Ya. Sampai di sini dalam keadaan selamat, enggak ada minuman, nah, kan enggak enak. Ya, apalagi tenggorokannya sudah kering. Nah, itu rahmat. Nah, rahmat itu terbagi 2. Satu rahmat di dunia, yang ini tercermin dari nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah, zat yang maha pengasih, yang punya rahmat, dan rahmatnya itu untuk dunia ini. Untuk dunia ini rahmat Allah diberikan kepada semua makhluknya. Apakah muslim maupun tidak. Udara yang kita hirup itu rahmat Allah.
Semuanya bisa menghirup udara. Tapi rahmat Allah di dunia ini, andai kata bisa diprosentasekan, itu 1%. 1% dibagi pada seluruh makhluk. Sampai ayam pun, induk ayam, ayam betina, ngangkat kakinya supaya tidak menginjak anaknya yang baru netas, itu termasuk rahmat Allah. Nah, Allah menyiapkan juga rahmat di akhirat, kalau bisa diprosentasekan 99%. Dan itu untuk hambanya secara terbatas, yaitu yang beriman saja, yang muslim saja. Dan rahmat itu berupa surga, berupa keridhaan Allah, berupa maghfirah Allah. Nah, itu rahmat. Maka ucapan salam itu artinya selamatnya itu ya kita hubungkan dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, Allahnya ditaruh di sini. Wa barakatuh, ada dhamir hak di situ, kembalinya kepada Allah. Nah, assalamu di situ juga itu dihubungkan dengan Allah. Artinya keselamatan yang kita ucapkan dalam kaitan dengan salam itu, kita mendoakan supaya orang-orang yang kepada mereka kita ucapkan salam itu diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Warahmatullah, diberikan rahmat, yang rahmat ini berlanjut sampai di akhirat. Sekarang barokah, mahyal barokah. Barokah itu istimrarus salamah wastimrarur rahmah. Keberlanjutan keselamatan di akhirat dan keberlanjutan rahmat Allah di akhirat. Tidak cukup selamat di dunia, tapi juga berlanjut dengan selamat di akhirat. Andai kata terpaksa harus ada dua pilihan, harus ada pilihan, lebih bagus seorang selamat di akhirat walaupun di dunia tidak selamat. Para sahabat yang mati syahid, ya, karena terbunuh, sering kita sebut tidak selamat. Tapi akan pasti selamatnya nanti di akhirat dan mendapatkan surga yang bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi berkah itu keberlanjutan dari selamat dan keberlanjutan dari rahmat. Wa ghasyiyat humur rahmah tadi. Yang ketiga itu. Yang keempat, wa khaffat humul malaikah. Para malaikat itu datang mengelilingi kita ketika ngaji begini. Ini yang keempat. Kalau tidak ngaji, ada malaikat Raqib Atid. Raqibun Atid yang mencatat amal baik, amal buruk kita. Ada malaikat Hafadhah yang menjaga keselamatan kita. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfadhunahu min amrillah. Kita dijaga keselamatan kita ini oleh malaikat di depan kita dan di belakang kita. Kanan kiri kita itu malaikat yang mencatat. Nah, ketika ngaji begini ada tambahan malaikat, ya, wa khafat humul malaikah. Malaikat itu mengelilingi kita. Tugas utamanya memintakan ampun pada Allah. Nah, yang kelima tertinggi,
Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut, membangga-banggakan orang-orang yang ngaji tadi itu fi man indah, kepada para malaikat yang ada di sekitar Allah. Jadi sekarang ini ya, Allah lagi membangga-banggakan kita. Dan dibangga-banggakan fi man indah, kepada para malaikat yang ada di sekitar Allah. Mungkin ada malaikat yang protes ya. Nah itu ya Allah, ngantuan itu gimana ya Allah? Nah, gitu ya. Wah itu juga ngomong sendiri ya Allah. Itu juga ada yang utek-utek HP ya Allah. Ya, ya, insya Allah Allah jawab begini, tidak apa-apa. Karena jam-jam sekian ini memang waktunya ngantuk. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Lalu yang utek-utek HP itu untuk menghindarkan ngantuk, lalu utek-utek HP. Nah, demikian pula yang ngomong itu juga dapat kebahagiaan tersendiri. Nah, kira-kira gitu. Jadi boleh jadi kita ini nanti masuk surga itu karena ngaji ngantuk. Wah gitu ya. Boleh jadi. Ya. Boleh jadi. Ya. Karena mestinya kalau ngantuk kan pulang. Pulang sajalah, tidur kan gitu ya. Tapi bertahan saja di sini. Itu Allah bisa terkesan karena itu. Nah gitu ya. Jadi sampai teruskan ngantuknya ya. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Nah, jadi dapat 5 hal itu. Ya, maknanya kalau kita ini sudah dibangga-banggakan Allah, itu makna yang paling penting, itu artinya kita diampuni oleh Allah. Ya, ada hadis qudsi riwayat Muslim, ya. Ya ibadi, innakum kuntum tukhti'una bil-laili wan nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni. Wahai hambaku, kalian itu selalu berbuat salah, berbuat keliru, berbuat dosa, baik pada waktu malam maupun pada waktu siang. Dan aku ini zat yang mengampuni seluruh kesalahan-kesalahan hambaku itu. Ya. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, aku ampuni. Nah, ngaji ini wasilah, ya. At-ta'lim itu wasilah untuk apa? Linailil maghfirah, untuk dapat ampunan. Urusan kita dengan Allah itu gampang, simple. Ya, sholatnya nggak pati khusyuk, ngajinya ngantuan, ya. Kemudian zakatnya pun juga kadang-kadang dilakukan dan tidak. Ya. Pergi haji juga berdebat, ya, wala fusuqa wala jidala ya. Wala rofasa wala fusuqa wala jidala, tapi tidak bisa hindari. Sholat itu paling berapa khusyuknya? Tadi sholat subuh 2 rakaat, mungkin detikan saja. Tapi itu enggak jadi soal semuanya kalau Allah mengampuni kita. Jadi kalau sudah diampuni Allah itu selesai urusan kita. Ya. Kalau diampuni itu artinya tidak dimasukkan ke neraka. Gitu ya, diampuni. Ya. Tapi kalau tidak diampuni, nah masuk neraka dulu. Ya. Kalau amal itu lebih baik, yang baik itu lebih banyak, nah nanti kemudian ya setelah ke neraka itu ke surga. Maka ngaji ini pentingnya diampuni, bukan soal paham. Ya. Jadi pengajian begini ini masuk telinga kanan, ya terusnya. Masuk telinga kanan, apa Bu? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bukan gitu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Nah, ya. Artinya nggak masuk belas.
Itu enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ya. 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 Dan yang memberi ilmu itu kan Gusti Allah. Ya. Gusti Allah. Kalau Allah terkesan dengan yang ngantuk, walaupun tidak paham apa-apa, lalu diberi ilmu oleh Allah, ya. Jadi nggak apa-apa, ya. Sungguh loh ya, nggak ada di sini, nggak ada. Nanti kalau tersinggung yang ngantuk, saya minta maaf nanti ya, belakang. Ya. Jadi di situ itulah, Bapak. Nah itu yang pertama mengenai pengajian. Yang kedua, ya. Kita ini saya diundang PDM. Ini dalam rangka bermuhammadiyah. Ya. Nah, Muhammadiyah ini, kita bermuhammadiyah ini juga harus kita pandang sebagai wasilah, sebagai media. Untuk apa? Untuk supaya kita tidak termasuk yang ditegur oleh Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Adakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Nah, kan ditegur ini. Ya. Padahal Allah belum melihat kalian berjihad dan kalian konsisten, kalian bersabar menerima akibat dari jihad itu. Apa akibat jihad itu? Kalau tadi di surat Ali Imran 142, maka akibat jihad itu di surat Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Adakah kalian mengira kalian masuk surga? Ya. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu wal ladzina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Adakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Padahal penderitaan, kepedihan, kegoncangan hidup belum menimpa kalian sebagaimana menimpa orang-orang dahulu. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama Rasul itu sesudah mengalami semuanya itu lalu curhat kepada Allah. Mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah itu datang? Maka kalau semuanya itu sudah dirasakan, Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah sangat dekat. Ya. Jihad para sahabat berperang antara lain. Termasuk juga ngungsi ke Ethiopia tadi. Tentu mereka itu payah, mereka itu juga pegal, ya, perjalanan yang kayak begitu itu. Tapi justru itulah sebagai syarat supaya kita tidak ditegur, walaupun sekedar hanya punya pandangan kita nanti masuk surga. Ya, maka moga-moga ketika kita ngurus agama ini, i'la'u kalimatillah, termasuk khidmat pada umat, pada bangsa dan kemanusiaan, melalui Muhammadiyah, melalui Aisyah ini, moga-moga ini dipandang oleh Allah sebagai jihad kita. Lalu bagaimana kita bermuhammadiyah? Saya tadi diberitahu cabang Panggul ya. Cabang Panggul ini ada 3 cabang yang bagus, bahkan melampaui cabang yang ada di kota Trenggalek. Artinya cabang di kota Trenggaleknya itu kalah dengan cabang Panggul.
PDM-nya enggak berani ngaku ya. Karena, ya. Jadi saya tadi diberitahu begitu. Ya. Nah, ya alhamdulillah saya lihat masjid kayak begini, lalu yang hadir kayak begini, ini tanda-tanda kebaikan itu. Ya. Nah, hanya begini, Muhammadiyah itu ngajinya itu ngaji koma, bukan ngaji titik. Nah ini penting. Ngaji titik itu setelah ngaji selesai. Ya, setelah ngaji selesai. Muhammadiyah tidak begitu. Muhammadiyah itu ngajinya itu koma. Artinya sesudah itu ada kelanjutannya. Jenengan pirsa, Kiai Ahmad Dahlan ngajar surat Al-Ma'un. Berapa bulan? 3 bulan. Surat Al-Ma'un saja, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu ya. Itu. 3 bulan. Karena dilihat santrinya kok memandang ngaji itu titik. Padahal maunya Kiai Ahmad Dahlan, ya bangkitlah, dirikan panti-panti asuhan anak yatim. Akhirnya Kiai Ahmad Dahlan ngasih contoh. Ya. Itu namanya ngaji koma. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan, katanya tadi sampai jam 5:30. Kan lebih bagus 5:30 daripada 11:30. 11:30 itu 6. 5:30 itu 3. Kan enak 3 ya, nggak terlalu banyak. Ya. Ya. Ya ini untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan. Ya. Walaupun kita masih belum akan melakukan. Andai kata sholat zuhur dan sholat asarnya nanti kita jamak, itu boleh. Yang tidak boleh itu dikosor. Kecuali yang bepergian, saya boleh dikosor. Ya, jadi jamak itu bisa dilakukan di rumah. Ya, bisa dilakukan di rumah. Kalau saya berangkat bepergian jam 12, saya sholat zuhur, lalu sholat asar di jamak. Tapi tidak dikosor, 4-4. Nah. Jadi agama itu juga mengajarkan kita untuk nyimpang dari aturan umum. Nah. Jadi agama itu ngajar kita juga nyimpang dari aturan umum. Gus Dur pernah ditanya, itu kok ada kiai lalu melakukan maksiat begini. Gus Dur jawabnya enak saja, nggak apa-apa. Itu kiai itu tahu caranya bertaubat. Nah kan berarti aja. Ya, loh sampai kalau nggak ngaji kan nggak tahu kalau sholat itu bisa dijamak di rumah ya. Di situ ya. Yang tidak boleh itu adalah dikosor. Kalau kosor kaitannya dengan bepergian. Artinya tahu cara nyimpang itu tahu gitu ya. Tahu gitu. Saya dulu waktu di PWM itu ke Cina. Ada teman-teman NU Muhammadiyah ke sana. Di hotel ya. Itu tanya, ada yang tanya, makan omelet itu telur ya yang didadar kasih campur-campuran. Tanya, ini minyaknya ada babinya enggak? Ya, lalu dikatakan ya ada. Saya marahi, ngapain tanya segala? Ya, sekarang jadi haram. Ya, andai kata enggak tanya tadi enggak jadi haram. Ya, enggak jadi haram. Lalu saya katakan, sampai nanti
harus tanya terus. Ya, harus tanya terus. Nasi, ya, nasi harus tanya. Ini godoknya campur babi atau enggak, harus tanya begitu. Bahkan tidak hanya di Cina, di Indonesia juga begitu. Ini ayamnya dicekik atau dipotong, hidup kok begitu. Ya. Ya. Beragama itu diberikan jalan oleh Allah. Ya. Jangan keras-keras. Ya. Jangan keras-keras. Ada ngantuk masuk surga ada kok. Ya. Jadi gitu. Ya. Jadi di sana ya. Sekali lagi jangan keras-keras beragama itu ya. Jangan keras-keras. Ya. Ya. Ini nanti kan wudu kan? Yang belum punya wudu kan? Wudu. Ya. Kalau ada orang kehujanan dari sana masuk ke sini lalu sholat, ya, boleh nggak? Ya. Ada jalan untuk membolehkan. Oh, ada jalan. Dan yang membolehkan itu ulama, ya, orang yang alim. Namanya Abu Hanifah, min a'immatil madzahib. Abu Hanifah. Ya. Nah, ayatnya di surat Al-Maidah ayat 6, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada berapa yang harus dibasuh dan diusap? Muka, kedua tangan, kepala, usap, kaki. Ada 4 ya? Ada 4. Ya. Bagi Imam Asy-Syafi'i itu harus dilakukan secara urut, tartib. Ya, tartib. Muka dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Dan juga harus ada niat. Abu Hanifah enggak, wong Qur'annya bilang 4 kok. Ya. Yang penting keempat-empatnya itu sudah terbasuhkan. Ya, sudah terbasuhkan. Sehingga boleh. Dan wudhu itu makulatul makna. Ya. Itu bisa difahami. Ya. Nah, coba. Artinya semakin sering ngaji, semakin banyak tahu jalan-jalan model gitu. Ya. Nah, ya. Ya. Jadi Nabi pun mengatakan kalau ada 2 hal yang satu sangat mudah, satu mudah akan dipilih yang sangat mudah. Ya, ini Nabi ya, Nabi. Nah, sehingga inilah kembali ke soal tadi. Nah, lalu kita bermuhammadiyah, beraisyah di situ. Ini jadi wasilah. Ya. Lalu bagaimana kita di sini tadi? Saya juga tadi tanya mengenai sekolah dan sebagainya. Yang belum ada di sini adalah klinik. Ya. Kok di sini yang di kota saja sudah nggak ada kok ya, yang di PDM. Nah, tadi saya sarankan bikin aja lebih dulu apotik, ya, apotikmu, nah, gitu ya. Nah itu juga besar, itu ngaji. Sehingga Fa idza maridtu, Nabi Ibrahim mengatakan begitu, kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkanku. Itu dibaca oleh Muhammadiyah, difahami. Lalu didirikan rumah sakit. Ya. 11 tahun sesudah berdirinya, tahun 1923 Muhammadiyah mendirikan rumah sakit di Jogja. 1 tahun kemudian 1924 ya, Surabaya mendirikan rumah sakit Mas Mansur. Lalu sekarang menjadi ratusan rumah sakit. Itu karena ngajinya ngaji koma, bukan ngaji titik. Nah, gitu loh ya. Nah, ya. Kemudian apa modalnya? Ya. Modalnya itu mirip dengan jenengan kesini tadi.
Modalnya apa? Melangkah dengan langkah pertama. Itu modalnya. Langkah kedua, ketiga, keempat, kelima, itu Allah sendiri. Ya, yang ngurus Allah sendiri. Karena di sini sudah ada niat, lalu niat tadi itu punya kemauan melahirkan irodah. Irodah tadi diwujudkan dalam bentuk niat. Lalu karena niat itu adalah muktarinan bifi'lih, berhimpitan dengan perbuatannya, maka perbuatan pertama sesudah niat itu, ya, maka itulah kemudian yang milik kita. Niatnya milik kita, irodahnya milik kita, langkah pertama kita. Langkah kedua, ketiga, keempat itu urusannya Allah. Kalau jenengan tidak melangkah yang pertama, tidak sampai di sini. Tidak sampai di sini. Kalau tidak ada niat, nggak ada kemudian irodah, kemauan, niat, lalu langkah pertama nggak sampai sini. Jadi modalnya Muhammadiyah itu adalah melakukan walaupun tidak efektif menjadi awal. Ya, saya cerita lalu bagaimana caranya berikutnya. Kira-kira 2 bulan yang lampau, saya ditugaskan oleh Ketua Umum, Ketum, agak ditunda sholatnya sedikit ya, agak mundur sedikit. Kalau mau jamak juga bagus nanti, asar gitu ya. Nah, untuk menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Muhammadiyah Islamic Center PDM Ngawi. PDM Ngawi. Nah, sebenarnya bukan peletakan batu pertama, itu formalitasnya saja, karena tiang-tiangnya sudah banyak terpanjang di situ. 4 tahun sebelum itu, mereka bicara dengan saya. Waktu itu saya Ketua PWM Jawa Timur. Kami punya tanah di pinggir jalan strategis, jalan utama, 7.400 meter persegi. Tidak sampai 1 hektar ya, 7.400 meter persegi. Lalu saya tanya, sekarang dipakai apa di situ? Kami tanami tebu. Saya bilang bagus, tapi begini, supaya dikenal bahwa itu amal usaha Muhammadiyah, maka cari bibit tebu yang ada tulisannya Muhammadiyah. Iya. Sehingga ketika orang menggunakan tebu itu, wah Muhammadiyah, kan begitu. Ya, begitu. Mereka senyum-senyum. Lalu sebenarnya kedepannya mau bikin apa? Itu Pak, di Madiun itu ada Islamic Center, ya. PDM punya Islamic Center. Itu yang ngaji setiap akad itu sampai 1.500 sampai 2.000 Pak. Nah, kami tetangga Madiun ingin seperti itu. Bagus. Nah, sampean punya uang berapa? 5 juta Pak. Bagus. Nah, tapi begini, 5 juta itu jangan dipakai untuk modal real awal mendirikan Muhammadiyah Islamic Center. Uang 5 juta itu sampean bagikan kepada mereka yang ada di sekitar tanah itu, termasuk mungkin, mohon maaf tanpa merendahkan profesi orang, ada tukang-tukang becak di situ, bagikan semuanya itu 5 juta itu. Begitu Pak ya? Iya. Nah, apa yang terjadi? 4 tahun kemudian, ketika kami ditugaskan untuk melakukan peletakan batu pertama itu tadi, dan sudah ada tiang-tiangnya di situ, mereka cerita, ya, kami sekarang punya uang lebih dari 5 miliar. Dan 5 miliar itu bukan dari warga Muhammadiyah, lebihnya saja yang dari warga Muhammadiyah. Dia dapat uang itu
dan masih disanggupi untuk masa-masa berikutnya. Coba uang 5 juta dalam tempo 4 tahun jadi 5 miliar. Ada yang bisa berdagang dengan cara seperti itu? Ini karena berdagangnya dengan Allah. Tijarotan lan tabur, berdagangnya dengan Allah. Kok berdagangnya dengan Allah? Ya, ada hadis qudsi begini. Ya, wahai hambaku, kenapa ketika aku sakit tidak kau jenguk? Ketika aku lapar tidak kau beri makan? Ketika aku haus tidak juga kau berikan minum aku? Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah kok kemudian sakit? Allah kok kemudian lapar? Allah kok kemudian haus? Maka hadis itu melanjutkan, bukankah ketika ada saudaramu yang sakit tidak kau jenguk, padahal aku ada di dekatnya. Ketika kau dapatkan saudara-saudaramu lapar, tidak juga kau beri makan, padahal aku ada di dekatnya. Ketika saudara-saudaramu haus, tidak juga kau beri minum, padahal aku ada di dekatnya. Artinya, kalau Allah menyembuhkan tanpa kita menjenguk pun itu bisa. Kalau Allah ngasih makan, tidak usah uluran dari kita, itu Allah juga bisa, apalagi Allah ada di dekat situ. Demikian pula haus. Maknanya Allah berpihak kepada yang lemah. Paham ya? Nah, Muhammadiyah itu memulainya gerakannya sekarang jadi besar kayak begini karena dimulai berpihak pada yang lemah. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin, ini hubungannya dengan yatim piatu. Lalu dirikan pantai-pantai itu. Lalu sekarang Muhammadiyah jadi kaya kayak begini. Ya. Maka itu pegang. Ya. Pegang. Ya. Nah, pasti, sekali lagi pasti. Ya. Masih ingat waktu Muswil di mana? 2022. Ponorogo. Di Ponorogo itu penggembira-penggembiranya dari seluruh Jawa Timur itu ada sekitar 10.000. Nah, belum anggota Muswil. Bahkan ada dari PWM Jawa Barat, kalau enggak Banten, Jawa Barat, yang juga hadir. Ya. Nah, lalu kita rancang dengan menyiapkan 5 sepeda motor hadiah. Diundi berdasarkan daftar di online, daftarnya di online yang hadir dan sebagainya itu. Yang kedua, 5 ibadah umroh. Kita siapkan. Apa yang terjadi? Di hari H-1 dan hari H itu diadakan tanggal 24-25 Desember. Di tanggal 24-nya itu dan 25 itu lalu ditambahi oleh Allah dengan 8 hadiah umroh. Sehingga jumlahnya 13. Bagaimana itu terjadinya? Tanggal 24 malam kami dijamu Bupati. Ya, Bupati. Ya. Nah, saya duduk di sebelahnya. Lalu saya ucapkan atas nama pimpinan wilayah, ya, kami mengucapkan terima kasih Pak Bupati telah banyak memberikan support, memberikan sumbangan pelaksanaan Muswil ini. Sehingga insya Allah besok itu tanggal 25 itu akan lancar, ya, dan akan gebiarnya itu akan luar biasa. Tapi mohon maaf Pak Bupati,
Mungkin tidak banyak yang tahu. Padahal yang hadir di sini penggembiranya aja 10.000. Belum lagi yang lain-lain di situ. Kalau boleh, inilah yang saya maksudkan, kita ini kadang-kadang diberi oleh Allah petunjuk pada waktu-waktu yang sudah mepet seperti itu tadi, H-1 itu. Lalu saya sampaikan, saya kok kemudian diberi oleh Allah ide, bicara sama Pak Bupati. Kalau boleh Pak Bupati, bisakah Pak Bupati menambahkan 1 hadiah umroh? Insya Allah nanti akan saya sampaikan dengan cara begitu, insya Allah orang-orang Jawa Timur itu paham mengenai Pak Bupati. Ya, tentu Pak Bupati berkepentingan. Ya, berkepentingan karena beliau itu bupati. Bupati itu jabatan apa? Jabatan apa? Jabatan politik. Di politik itu harus investasi. Nah, gitu ya. Nah, tangkap itu harus investasi. Ya. Lalu Pak Bupati langsung siap. Pikiran saya nggak mungkin akan mengatakan tidak siap. Nah, ya, nggak mungkin. Ya. Dan saya mintanya tidak boleh minta untuk diri sendiri. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Tapi ini bukan untuk diri sendiri. Itu untuk umat, untuk bangsa, untuk rakyatnya beliau sendiri, untuk rakyat Jawa Timur. Lalu saya telepon ketua partai. Antara lain adalah PKS. Saya telepon. Ini yang datang seluruh Jawa Timur itu ada sekian orang. Bisakah sampai ngasih 1 hadiah umroh? Siap. Besok hari tanggal 25-nya itu, Bu Gubernur lama datangnya, belum datang. Yang datang dulu jadi bupati di Trenggalek. Waktu itu jadi wakil gubernur, Pak Dardak, ya, Pak Emil. Saya duduk di dekat Pak Emil. Pak Edar duduk agak jauh, ya. Ada beberapa ketua PP, termasuk ketua umum, gitu. Nah, lalu saya bisiki Pak Dardak, Pak Emil itu dengan hal yang sama. Beliau juga mengatakan siap. Karena ada sudah 3 ya. Nah, lalu akhirnya gubernur datang duduk dekat Pak Edar. Nah, ketika saya nyambut, saya sampaikan, ya, kita berterima kasih pada semuanya, pada bupati, pada gubernur, pada wakil gubernur, ya, untuk pelaksanaannya muswil ini, ya. Nah, tadi malam saya sampaikan, saya duduk dengan Pak Bupati. Tiba-tiba Pak Bupati membisiki saya, Pak, bolehkah saya menyiapkan 1 hadiah umroh? Harus begitu, jangan katakan saya yang bisiki beliau. Tiba, itu harus kita jaga, ya. Itu caranya kita, harus kita jaga. Ya. Nah, kok ya tadi itu, ya, saya duduk di dekatnya Pak Emil, wakil gubernur, lalu bisiki hal yang sama. Ya, siap memberikan 1 hadiah umroh. Andai kata saya duduk dengan gubernur, boleh jadi beliau akan membisiki saya dan memberikan lebih daripada 1. Sambil saya lihat gubernur senyum-senyum. Nah, setelah saya selesai, ya, Bu Gubernur pidato. Saya dengarkan sejak awal sampai akhir. Enggak menyebut sedikit pun tentang hadiah umroh. Batin saya, kami selama ini sudah dekat hubungan kami dengan Muhammadiyah Jawa Timur, dengan gubernur, dengan wakil gubernur. Tapi kok Bu Gubernur enggak nyebut sedikit pun, ya. Ya, rupanya batin saya jauh lebih nyambung ke Pak Haidar daripada ke gubernur. Sama-sama nyambungnya, tapi lebih nyambung ke Pak Haidar. Ya. Mohon maaf ketika saya di Ketua PWM Jawa Timur, kami sangat hormat, apalagi pada Pak Haidar. Sampai sekarang juga hormat. Kalau sholat zuhur biasanya acara begini, saya diminta imami, saya tidak mau. Ya, karena beliau ketua kita, ketua umum kita. Saya persilahkan.
Ya, baru kalau kemudian otot-ototan saya lihat beliau sudah agak kelihatan nggak enak gitu, baru saya maju. Karena itu bagaimanapun juga ketua kita, ya kita hormati. Ya, nah, jadi seperti itu. Sehingga nyambung. Apa yang terjadi? Ya, rupanya begitu beliau berdiri, lalu pamit sama Bu Khofifah mau nyambut. Pamitnya begini, Bu, dari Ibu kami umumkan berapa. Ya Allah, nyambung betul ya. Hati saya, ya Allah, ya Allah. Nggak mungkin lah gubernur akan mengatakan 1 ya. Lalu gubernur mengatakan 2 Pak. Itu disampaikan oleh Pak Edar ya, oleh Pak Edar. Bahkan ketika saya turun dari nyambut itu, beliau mengatakan, Pak Saat mau duduk dengan gubernur bersini. Enggak Pak, sudah saya di sana saja. Nyambung. Nah, dari mana yang 8 itu tadi? Dari mana kemudian tiba-tiba timbul ide tadi? Ya, saya mikirkan, yang gitu-gitu itu saya pikirkan, Pak, ya, dalam bermuhammadiyah. Ya, baru saya ingat kira-kira 4 bulan sebelum Muswili itu, kami diundang ke Bengkulu, PWM Bengkulu. Di sana ngadakan acara menyambut muktamar. Ada jalan pagi, bersepeda pagi hari Ahad. Lalu disiapkan hadiah-hadiah, saya lihat kecil-kecil. Ya. Ada sepeda, tapi bukan sepeda motor. Ada juga kemudian televisi kecil, ya, Tupperware dan sebagainya kecil. Lalu tiba-tiba terpikir sekali lagi, ini juga kita sekali lagi insya Allah diberikan oleh Allah ide-ide seperti itu. Tiba-tiba saya terpikir kalau PWM Jawa Timur memberi 1 hadiah umroh, saya kira kok ada bagus. Saya sampaikan kepada ketua PWM dan mereka mengatakan terima kasih gitu. Saya sampaikan. Jadi dalam tempo 4 bulan 1 hadiah umroh itu diganti oleh Allah 8 kali. Oh, gitu. Inilah bermuhammadiyah begitu. Ya. Sehingga ini penting untuk kita melakukan, berpihak pada yang lemah, berpihak pada yang kecil itu. Ya, insya Allah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, inilah Muhammadiyah. Sehingga Muhammadiyah itu apa? Apalagi kita mengakhiri, tapi belum salam ya ini ya. Nasrum minallah fatun qorib, enggak saya teruskan dengan salam ya. Kan begitu. Itu artinya pertolongan dari Allah dan kemenangan yang sudah dekat. Muhammadiyah itu besar. Jangan berpikir kecil. Ya. Muhammad itu ditolong oleh Allah, di backup oleh Allah. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Saya mau ilustrasikan ya, ilustrasikan. Ini juga saya sampaikan di acara ketemu PPM. Di kantor PP yang di Jakarta, di Jalan Menteng Raya 62, itu ada 4 pohon kurma. Lalu ada kecil-kecil 2, yang besar 4. Yang 4 ini yang berbuah 1, tapi buahnya selama ini tidak pernah bisa dinikmati ya. Jadi nggak pernah bisa dinikmati. Ya. Maka saya perhatikan sudah lama tidak berbuah, ada berbuah tidak bisa dinikmati. Ternyata salah. Ya, penglihatan mata saya salah. Ternyata itu sudah lama buahnya, tapi tidak tampak dilihat. Tak tampak dilihat. Ya. Dan buahnya juga bisa dinikmati, tapi karena nggak tampak mata, itu akhirnya tidak bisa dinikmati. Nah, baru kami kemudian menyadari itu buah itu sudah lama berbuah dan bagus-bagus, tapi jatuhnya jauh, jatuhnya ke Emirat sana. Karena apa? Karena kami dapat kiriman 5 ton kurma. 5 ton. Lalu saya mikir, ya Allah, kok bisa begini ya? Itu depan situ, berarti jatuhnya dulu itu jatuh ke Emirat sana. Lalu dikumpulkan sama orang Emirat, lalu baru sekarang dikirim 5 ton. Berarti 1 pohon itu 1/4 ton. Ya Allah, itu ya. Jadi ini Muhammadiyah, gitu ya. Ditolong oleh Allah, gitu ya. Ditolong oleh Allah. Kan itu bersemangatlah.
Modalnya tetap satu langkah tadi, peletakan batu pertama. Lalu kemudian berpihak pada yang lemah, insya Allah Muhammadiyah lebih dan lebih ditolong oleh Allah. Pun sekarang sampean kondur, sampean pulang semuanya, dan ingat pengajiannya pengajian koma. Andai kata saya mau diminta sini ngaji lagi, saya akan tanya, sesudah ngaji dahulu ada tambahan amal usaha apa? Kalau jawabannya tidak ada, ya saya nggak usah ngaji. Ngajinya itu kok sudah titik ya, harus koma. Saya kira begitu ya. Nah, ngaji penting ya. Tetapi supaya kita ngikuti Quran hadis itu diwujudkan konkret, termasuk masjid ini kan gitu ya. Nah, saya kira ini ya, ingat sampean semua, kita semua dipermudah jalan ke surga. Nah, dapat ketenangan. Hatta tidak paham apapun. Nah, akan gitu ya. Lalu rahmat Allah itu akan berkelanjutan, akan ada barokah. Rahmat itu nanti sampai di akhirat. Lalu kita dikuatkan oleh malaikat mintakan ampun pada kita, pada Allah karena dosa-dosa kita. Yang kelima, kita dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, cukup di sini hatinya tenang. Kalau pulang jangan tenang hatinya. Nah, kalau tenang hatinya berarti ngajinya titik. Maka cabang yang di sini pulanglah dengan hati yang tidak tenang karena belum punya klinik tadi di situ. Nah, ya, punya klinik tadi di situ. Inilah Muhammadiyah. Insya Allah kita ditolong oleh Allah. Ya, intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tidak hanya ditolong oleh Allah, bahkan wa yuthabbit aqdamakum. Ya, nanti saya dilapori kapan kliniknya berdiri. Ya, asru minal wafat qorib, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.